Mas Hanta melihatnya ini sebenarnya faktor ketokohan atau parpol yang lebih dominan? Ya, kalau Pilpres, Sera dan Pita, saya kira jelas jauh lebih determinan faktor ketokohan ketimbang mesin partai. Ada tiga analisa saya. Satu, itu terbukti ketika di exit poll data kami menanyakan kepada publik apa alasan mereka memilih Prabowo dan Gibran. Dan juga kita nanya juga ke paslon 1 dan paslon 3. Jadi tingginya faktor figur itu ditunjukkan mereka datang itu karena faktor Prabowo dan Gibran. Terutama Pak Prabowo dianggap sebagai sosok yang tegas. Itu 32% angkanya, sangat tinggi sekali. Dan itu terkonfirmasi, simbolisasinya adalah faktor di mana Prabowo berhasil mempertahankan basis-basisnya di Jawa Barat, Banten, dan sebagian besar Sumatera. Yang kedua, ada faktor figur lain, cawapresnya Gibran, tapi bukan Gibrannya. Jokowi efeknya, karena Mas Gibran adalah Jokowi Junior. Nah, karena itulah faktor Pak Jokowi terrepresentasikan menangnya melawan mesin partai namanya PD Perjuangan meskipun unggul di Jawa Tengah, mereka unggul sekitar 53% kalau berdasarkan quick count. Nah, karena itu faktor yang kedua juga masih faktor figur, angka di exit poll kami sekitar 23%. Artinya yang lebih dari 50%, faktor paling besar itu faktor Jokowi, faktor Prabowo dan Jokowi. Dan ini adalah figur, sosok, dan representasi dari Jokowi adalah Gibran sebagai cawapres. Ini yang paling determinan, saya sering mengulang-ulang tentang faktor Prabowo, Widodo, atau Joko Subianto itu. Faktor figur ini paling kuat. Ditambah tentu ada 10%, 5% gimmick gemoy, 10% program, dan juga ada faktor partai. Kami tanyakan alasan, oh kami memilih karena sama partainya, Gerindra, Demokrat, PAN, dan Golkar, itu hanya 9%. Jadi faktor yang kedua, analisa saya adalah karena rendahnya tidak imbangnya kekuatan tokoh dengan partai. Dilihat saja hasil dari quick count, misalnya elektabilitas tingkat perolehan suara dari partai-partai koalisi pendukung Prabowo Gibran itu tidak lebih dari 45% perkiraan, 43-45%. Sementara Prabowo Gibran itu dapat sekitar 58% kalau quick count kita perhatikan, baik poll tracking, LSI dan sebagainya, kebanyakan 58%. Nah, karena itu faktor partai tidak terlalu determinan untuk konteks Pilpres. Nah, yang ketiga, ada fenomena yang ketiga, tingginya fenomena split ticket voting. Split ticket voting ini kita bisa melihat di partai di luar pendukung Prabowo Gibran. Kalau itu kan sudah mayoritas Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat sudah mayoritas. Tapi kita lihat partai yang di luar koalisi ini. Misalnya saya buka paslon nomor 1. PKB itu di exit poll, pemilih PKB ke 01 ke Anies Muhaimin itu hanya 41%. Justru lebih besar 48%-nya memilih Prabowo Gibran. Begitu juga dengan Partai Nasdem, 45% ke 01, justru lebih tinggi sedikit, 47% mereka memilih ke 02. Jadi dua partai pendukung Anies Muhaimin itu justru lebih banyak memilih Prabowo Gibran. Yang kedua, partainya Mas Ganjar juga demikian untuk khusus P3. P3 itu 66% memilih Prabowo Gibran. Hanya 12% di exit poll kami mereka memilih Ganjar. PDIP betul lebih banyak ke Ganjar, itu pun tidak maksimal dibandingkan Gerindra ke Prabowo, hanya 53% memilih Ganjar, sementara sekitar 38, hampir 40%-nya memilih 02. Poin inilah saya kira menunjukkan fenomena tingginya split ticket voting ini menyebabkan tingginya perolehan pada Prabowo tidak hanya disumbang oleh partai pendukungnya, tapi juga partai di luar pemerintahan. Yang kedua, kalau kita membaca, menganalisa mengapa Gerindra rendah, sementara Pak Prabowo tinggi, tadi kan itu kan prolognya di TV One, menurut saya yang faktor yang ini adalah tidak efektifnya bekerjanya kotel efek. Efek ekor jas. Kotel efek ini berkaitan dengan efek ekor jas ikut seharusnya seperti tadi Pak SBY di periode kedua tahun 2009, padahal Pilpres dan Pileg tidak dilakukan secara serentak. Tapi Partai Demokrat mengalami kenaikan 300%, 3 kali lipat. Itu tidak terjadi pada Gerindra. Gerindra poinnya tidak berhasil mendapatkan kotel efek yang maksimal dari Pak Prabowo karena 3 hal. Satu, Pak Prabowo saya perhatikan memang sangat fokus pada Pilpres, tidak terlalu fokus kepada partainya. Lihat saja di kampanye, hampir saya tadi tracking melihat di media apakah ada Pak Prabowo menggunakan baju Partai Gerindra pada masa kampanye. Apakah ada di kampanye Partai Gerindra atau mengajak memilih Gerindra? Simbolnya tidak. Pak Prabowo lebih pada menjaga soliditas koalisi Indonesia Maju, itu yang dilihat. Saya tidak terlalu melihat kostum saja misalnya. Kampanye Pak Prabowo itu tidak terlalu terlihat ke Gerindranya, tapi selalu
Misalnya di Bandung, Partai Amanat Nasional yang menjadi tuan rumah. Ya. Kemudian Partai Demokrat menjadi tuan rumah kampanye akbarnya Prabowo di Jawa Timur. Itu faktor pertama. Yang kedua, faktor strategi Gerindranya yang menurut saya yang lemah, tidak bisa mengkapitalisasi secara maksimal faktor Prabowo. Padahal itu sangat bisa dikapitalisasi. Jadi faktor partai, wajar Pak Prabowo fokus di Pilpres, tapi pengurus partainya, calegnya kurang menurut saya di faktor Gerindranya. Ini yang tidak bekerja secara efektif. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya tadi itu terkait dengan ada fenomena split ticket voting tadi yang terjadi di beberapa partai, termasuk Gerindra ternyata saya kira tidak maksimal. Inilah yang menyebabkan PDI Perjuangan menjadi pemenang kemungkinan di pemilu 2024. Bukan PDI Perjuangan naik, PDI Perjuangan turun sebenarnya dibandingkan pemilu 5 tahun yang lalu. Tapi tetap menjadi juara karena Partai Gerindra ternyata tidak berhasil menjadi pemenang dalam pemilu legislatif 2024 ini. Salah satu faktornya Gerindra tidak berhasil mengkapitalisasi figur Prabowo yang padahal itu punya potensi yang maksimal bisa dikapitalisasi. Itu terlihat semua di berbagai macam data-data kita, quick count, baik di Poltreking maupun lembaga lainnya tentunya. Mas Hanta, sebenarnya apa sih membuat partai koalisi ini tidak terlalu menentukan dalam pemilu pada kali ini begitu ya, terutama dalam Pilpres, karena kan banyak juga yang tadi seperti Mas Hanta jabarkan tidak sesolid itu. Artinya ada faktor penentu tidak solid itu karena kepentingan masing-masing caleg, kader, atau seperti apa? Ya, kalaulah misalnya, tapi memang selalu di Pilpres itu faktor figur lebih kuat daripada partai, karena partai ID kita juga memang rendah ya dibanding pengaruh figur ID, saya istilahkan personal ID. Orang teridentifikasi pada figur ketika musim Pilpres itu kuat sekali. Dia memilih karena memilih Prabowo, misalnya karena Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Nah, tapi saya punya data untuk membandingkan, misalnya kami rilis di seminggu menjelang pemilu di Jawa Timur dan juga nasional. Di Jawa Timur itu pemenangnya PKB, kami rilis survei pada saat itu. Sekarang mungkin juga terlihat memang PKB di hasil KPU dan quick count. Nah, di sana PKB, tapi pemilih NU yang banyak di Jawa Timur itu partainya tetap PKB, tapi capresnya mereka Prabowo Gibran. Begitu juga di level nasional. Kita ngelihat di 01 saja dulu, PKB dan Nasdem. Itu partainya lebih banyak memilih Prabowo Gibran. Itu karena beberapa hal menurut saya. Satu, ini menunjukkan gagalnya. Tadi harapan kan Muhaimin Iskandar bisa membawa suara PKB ke Anies Baswedan. Ternyata kan gagal. Terbukti ternyata lebih banyak memilih Prabowo yang memilih PKB partai Muhaimin Iskandar sendiri. Jadi eksperimentasi pilihan Nasdem memilih Muhaimin itu keliru, terbukti karena justru gagal dalam konteks ini. Saya kira beda misalnya dulu AHY, bukan kita mundur, itu sedikit soal perubahan, itu kuat di PKS justru ke Anies Baswedan karena mereka berada di luar pemerintahan misalnya, sementara PKB dan Nasdem kan di dalam pemerintahan, genetik politiknya dekat juga dengan Jokowi, sehingga lebih banyak memilih Prabowo Gibran. Memang pemilih Nasdem dan PKS saja yang lebih banyak ke Anies Baswedan. Begitu juga di nasional. Jadi ini menunjukkan bahwa mesin partai sebenarnya tidak terlalu pengaruh, tidak terlalu dominan. Orang datang ke Pilpres itu, dan ini sekaligus ya titik tanda petik kelemahan ketika Pilpres dan Pileg dilakukan serentak. Orang lebih menganggap menganggap Pilpres itu jauh lebih penting bagi mereka ketimbang Pileg. Nah, mungkin tingkat partisipasi Pilpres itu juga lebih tinggi daripada Pileg, bisa dicek itu datanya. Ini saya kira faktor yang menyebabkan bahwa gagalnya partai-partai melakukan pemilihan kedua. Bisa jadi memang caleg itu bukan mereka yang bekerja, justru caleg berharap kotel efek. Mereka berharap supaya ada ikutan ketika memilih pemilih Anies, mereka dapat tumpahannya. Pemilih Prabowo mereka dapat tumpahan. Padahal mestinya logika partai, caleg justru bagian dari mesin pengepul suara. Mereka harus bekerja. Nah, justru para caleg-caleg bekerja kurang efektif ketimbang misalnya tokoh Jawa Timur, misalnya Kofifa, itu jauh lebih berpengaruh ketimbang caleg-calegnya partai. Begitu juga Ridwan Kamil di Jawa Barat misalnya, atau tokoh-tokoh yang lainnya. Jadi ketokohan itu relatif lebih determinan untuk Pilpres. Beda untuk di konteks caleg ya, memilih partai. Alasannya memang berbeda, lebih pada caleg dan sebagainya. Nah, efeknya yang terjadi pada saat ini, proyeksi postur koalisi ke depan itu, kemungkinan Prabowo Gibran pemenang Pilpres, tetapi belum cukup mayoritas di parlemen.
Kalau tadi saya katakan 43-45% gabungan 4 partai pendukungnya, maka ini PR besar. Kemungkinan besar Prabowo Gibran membutuhkan komunikasi, lobby-lobby politik untuk menggoda, merayu partai di luar pemerintahan. Ada 4 tadi, selain P3 ya, kita belum tahu lolos atau tidak ke parlemen. Nah, ini yang kemungkinan dugaan saya, PKB ada partai paling pertama yang prioritas akan diajak ke dalam pemerintahan. Lalu yang kedua baru Partai Nasdem, karena tadi genetik politiknya mereka memang berada dalam pemerintahan saat ini. Baru yang ketiga PD Perjuangan dan PKS. Tapi dalam konteks demokrasi saya berharap PKB saja masuk itu sudah cukup 55%. Kalau ditambah Nasdem udah besar lagi 65% jadinya. Nah, mudah-mudahan PD Perjuangan, PKS bisa berada di luar pemerintahan untuk menjadi oposisi agar demokrasi kita tetap sehat dan pemerintahan berjalan efektif. Parlemen maupun eksekutifnya sama-sama kuat ke depan. Mas Hanta, ini menarik ya. Mas Hanta tadi kan membahas soal saat ini yang ditempuh oleh Prabowo Gibran adalah membangun postur di parlemen. Kalau kita melihat hasil quick count, Mas Hanta, ini kan kalau dipilih kan tidak ada partai politik yang dominan ya, kalau kita lihat ya. Nah, dengan komposisi postur parlemen per hari ini sesuai quick count, siapa yang diuntungkan, Mas Hanta? Ya, pertama memang catatannya kekuatan politik di parlemen itu terfragmentasi ya, relatif merata. Artinya partai yang kecil banget itu semakin naik. Misalnya kita lihat PAN dan Partai Demokrat itu kan di atas 7% kemungkinan berdasarkan quick count. Makin naik dia. Sementara partai yang di atas, PD Perjuangan sebelumnya 19-20%, sekarang diprediksi hanya 16%. Kurang dari 17%. Artinya semakin sedikit jaraknya. Jadi kekuatannya relatif seimbang. Dan ketua DPR pun nanti yang memimpin DPR kan yang paling tinggi kalau undang-undang MD3-nya tidak diubah. Antara PD Perjuangan kemungkinan, atau bisa jadi Golkar kalau ternyata sebaran kursi Golkar lebih banyak, karena Golkar biasanya lebih sebaran ininya, Mas Anggoroya lebih ini, Golkar luar Jawa dan seterusnya relatif lebih luas, lebih kemungkinan mendekati berimbangnya berpotensi. Jadi saya kira semakin jumlah partai kemungkinan tinggal 8, maka lobby-lobby politik atau komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah terpilih katakan berdasarkan quick count Prabowo Gibran itu harus semakin intens dilakukan kepada partai-partai yang saya sebutkan tadi. Harus ada, ini otomatis kebutuhannya tidak cukup 45% membangun kekuatan di parlemen. Sehingga harus ada komunikasi. Ini yang kalah seperti PKB itu posisi tawarnya justru naik gitu. Lobby-lobby akan dapat berapa menterinya akan besar itu. Kemudian baru kedua Nasdem. Beda dengan PD Perjuangan ya, saya tidak tahu tergantung pada dua tanda petik faksi di PD Perjuangan. Kalau Ibu Mega kemungkinan untuk oposisi sudah terbukti pada masa masa Pak SBY berkuasa 10 tahun. Tapi kalau Mbak Puan misalnya dan sebagian yang lain itu mungkin kedekatan bekerja sama dan pemerintahan cukup besar. Jadi berdasarkan data ini, tapi dibandingkan Pak Jokowi pada 2014 yang lalu, ini lebih besar modalnya. Pak Jokowi hanya 36% pada saat itu PDIP, Nasdem, tapi tidak usah khawatir, Vita, Sera, itu partai akan merapat. Jangan melihatnya sekarang. Saya ingat di TV One saya menyampaikan di hari quick count, saya memprediksi setelah ini di 2019 akan gabung pemerintahan adalah Partai Gerindra. Yang kedua adalah Partai Amanat Nasional. Wah, mungkin banyak yang tidak setuju. Partai politisi Gerindra pada saat itu lagi kencang-kencangnya, tapi realitasnya terjadi. Hari ini saya kembali memprediksi yang paling mungkin bergabung adalah pertama PKB, yang kedua mungkin Nasdem masih 50-50. Nah, PKS mungkin belum tentu, tapi ada kedekatan. Jangan lupa PKS dengan Pak Jokowi mungkin tidak, tapi PKS dengan Pak Prabowo itu punya hubungan dekat. Tapi lagi-lagi jangan jadikan alasan rekonsiliasi lalu semua partai diajak ke dalam pemerintahan. Tetap harus diperlukan yang di luar pemerintahan. Yang kedua, sedikit saya ingin mengomentari bahwa memang ini kombinasi kedua figur kekuatan. Ini kalau apa kesimpul penangnya 02 menurut saya adalah karena rekonsiliasi menyatunya fusi atau rekonsiliasi fusi dua kekuatan besar yang selama 10 tahun namanya Prabowo dan Jokowi. 10 tahun kan 2004 sampai 2024. Mereka bersatu pada hari ini. Pertanyaan saya gini, kalau mereka tidak bersatu, mungkinkah Pak Prabowo bisa menang di Jawa Tengah? Sulit, Pak Prabowo itu kan lemah dulu Jawa Tengah. Sebaliknya, apakah bisa kita menyimpulkan Jawa Barat itu ada Jokowi effect?
Nggak mungkin, karena Pak Jokowi pun kalah bertarung di Jawa Barat. Jadi kombinasi saya sama dengan Mas Anggoro juga tadi begitu. Jadi Jawa Barat itu simbol di mana Prabowo bisa mempertahankan basisnya. Yang tadinya pada survei kami tahun yang lalu masih Anies sempat tinggi, tapi Prabowo bisa bertahan dengan strateginya, dengan transformasi komunikasi politiknya, sehingga bisa bertahan di Jawa Barat. Itulah jawabannya, hampir 60% perolehan hari ini Prabowo bisa bertahan. Kalau Prabowo tidak bisa bertahan, sekuat apapun Jokowi mungkin tidak setebal ini perolehannya. Pun sebaliknya, Jawa Tengah ada potret di mana pengaruh Jokowi luar biasa membuat pasangan ini menjadi menang. Dan Jawa Timur adalah potret kombinasi keduanya, sehingga bisa menang tebal. Jawa Timur ini paling tinggi penyumbang kemenangannya 66, kalau quick count kami 60%. Nah, inilah menyebabkan Mas Anies Baswedan yang tadinya punya potensi, dia berhadapan dua kekuatan besar langsung. Dia harus bertarung dengan Pak Prabowo, Mas Anies bertarung dengan Pak Prabowo di basis Prabowo, itu juga sulit, ternyata tidak maksimal, tidak bisa memenangkan Jawa Barat. Di saat yang sama juga berhadapan dengan Pak Jokowi. Approval rating Pak Jokowi juga tinggi. Gimana untuk mendapatkan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Muhaimin Iskandar tidak kuat mendapatkan basis itu. Sementara Ganjar juga tergencet, di mana suaranya terus bermigrasi, eksodus besar-besaran, faktor Jokowi. Pak Jokowi lah yang menggeser, menggerakkan atau memindahkan pemilih dari Ganjar ke Prabowo selama 3 bulan terakhir. Jadi kombinasi dua kekuatan itulah rekonsiliasi. Apapun dengan segala kekurangan orang tidak suka, ini adalah berkah dari silaturahmi. Menyambung silaturahim, 10 tahun mereka berhadapan, kemudian mereka bersatu menjadi kekuatan besar di 2024. Itu tadi postur parlemen